Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmani Matulfauziah dari kelas PGMI 5D dengan NIM 1262052132214. Jadi, materi yang akan saya bahas pada video ini mengenai yang pertama, hakikat IPS, kedua, pembelajaran IPS di MI atau SD, ketiga, tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD, dan yang keempat, materi IPS di MI atau SD. Materi yang pertama adalah hakikat IPS. Dilihat dari segi bahasa, dalam kalimat pendidikan IPS terdapat dua kata yang memiliki arti dan makna yang berbeda, yakni pendidikan dan IPS. Sesuai dengan pendapat Supriyatno dan kawan-kawan, pendidikan IPS terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan IPS. Pendidikan mengandung pengertian suatu perbuatan yang disengaja untuk menjadikan manusia memiliki kualitas yang lebih baik. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. Sedangkan beliau mengemukakan bahwa pengertian IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia. IPS juga merupakan suatu pelajaran yang mengkaji mengenai ilmu-ilmu sosial dan terdiri dari beberapa cabang ilmu seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekologi yang diterapkan di sekolah tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas, serta di perguruan tinggi. Materi yang selanjutnya adalah pembelajaran IPS di MI atau SD. Dijelaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Melalui mata pelajaran IPS, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menjadi warga negara yang cinta kepada kedamaian. Pembelajaran IPS yang ada di sekolah dasar dapat menjadi salah satu sarana dan pegangan siswa untuk menghadapi pergaulan yang luas di masa mendatang, sehingga siswa dapat menganalisis kondisi sosial masyarakat setelah memasuki kehidupan yang dinamis. Dalam situasi global, ketika siswa mulai dewasa, mereka dapat menentukan sikap sosial yang akan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Mereka juga dapat menghadapi kehidupan yang lebih kompleks karena telah mampu melakukan interaksi sosial yang baik dengan situasi global yang ada pada masa mendatang. Materi yang selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD. Tujuan pendidikan IPS dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan intelektual siswa. Kedua, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Ketiga, pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Dan yang terakhir adalah materi IPS di MI atau SD. Secara garis besar, sumber materi IPS berasal dari segala sesuatu yang ada di lingkungan yang paling dekat dengan siswa, dari mulai keluarga hingga masyarakat global, dengan berbagai kegiatannya dan kebudayaan yang dimiliki berbagai daerah, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia, yaitu kegiatan produksi, komunikasi, transportasi, dan lain-lain. Materi IPS yang diajarkan memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan kemampuan intelektual, kemampuan sosial, dan juga kemampuan individual. Sekian penjelasan materi mengenai konsep hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.